poin kudu gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-55 dari surat Al-A'raf ini memberi petunjuk sekaligus memberikan jaminan ya dari petunjuk itu. Jadi Allah itu ketika memberikan petunjuk metode sekaligus jaminannya bahwa silahkan atau berdoalah kalian kepadaku kata Allah dengan rendah diri dan suara yang lembut. Punya di sini karasa kana jero hate ini. Ya. Gusti abdi teh ari ibadah ngan saeutik, abdi teu pantes kana surga, tapi abdi hayang asup ka surga. Abdi ge teu boga amal kaong ka surga. Lamun kana neraka teu kieu, ya Allah, gitunya. Mudah-mudahan Gusti ngahampura kana dosa abdi. Kan gitu. Masuk ngadoa gitu, Bu. Oh, sok malah ibu merupakan bahasa Arab ngadoa lagi ibunya. Ilahilah solil si Allah وحبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Si halus ngadoakeun itu sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepadaku kata Allah, kepada Tuhanmu ini ya dengan cara berendah diri dan suara yang lembut sing merdu atuh ya ngadoa teh lagu rumbusu ya. Nah, sekali dengan doa ieu paling ngaleos. La ilaha illallah bari nyanyian senal di masjid ai bari Jumatan kan kali gitu. Itu teh doa kepada Allah ya. Sarua lah itulah salat nya sholawatan Allahu ala Muhammad bari ka dalam keliling dengan senal. Itu teh ka Kanjeng Nabi teu sopan gitu teh. Legug jelema kitu teh, Bu. Jadi kudu pernah mutung sing nepi ka anggeus. Nepi ka Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kana bubar teh kamar hari lain nya sallallahu alaihi Muhammad dalam kuriling. Padahal berdiri sallallahu alaihi Muhammad bari sasalaman saling bukan kalau peluknya kagok pada jengkol beupeuh kan gitu ya. Mudah dirnya gitu. Yuk kita biasakan yang baik termasuk kalau habis Jumatan kan sambil salaman ya kudu nama kudu calik kapan biar tas jumaahan tas ngadengikeun khotbah cik aku cari cing kapan biar teh disebut ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun mata lu nu teu nyambung di negeri urang mah Bu ari nu diomongkeun kitu ari kalakuan sigah kieu yuk kita amalkan itu ya ilmunya dari Allah dari Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-55 bahwa berdoa kepadaku dengan berendah diri dan dengan suara yang lemah lembut ya tadarruan wa khufyah ya. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu orang yang berlebihan. Berdoa sambil teriak. Gitu kayak gitu Bu. Tenang PKH, da aya disareatkeun doa nu siga kitu doanya nanti di padang Arafah naikkan tangan sampai ke atas sampai kelihatan ketiak ya berdoa ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan gitu punya kayak ngadoa itu Allahumma ij'alna hajjan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul di Arafah di Mina di Musdalifah dan disareatkeun itu singkat tinggali kelek mesti katingali bapak-bapak dan temanake tahu singlet ya katingali tenang jabrik baik-baik tenang ya
ada 10 poe kamu tuh menang di bener. Ibu sok mundur kelek mau dinten Bu. 10 poe Bu di tanggal 1 bulan Zulhijjah tapi ke tanggal salapan. Kan boleh-boleh diundur setelahnya mencit kurban itu ya. Jobrik kelek nunggu orang-orang berita tepati betas ya kan kelek nanti sengit luar biasa tuh ya kapal kan kadedetkeun karena kelek manehna sigana 2 minggu paling sama kopi aja baru nah ya baik jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas tetapi ketika dikasih contoh bahwa berdoa harus seperti ini maka lakukan itu kan jangan kaget Bapak Ibu kalau di Arafah orang-orang itu berdoa sambil berdiri sambil begitu ya berarti Allahnya jauh bukan justru Allah datang di situ dan selalu dekat dengan kita Allah ini tapi perintahnya seperti itu dan contohnya seperti itu tapi kalau lagi sholat tahajud Bapak Ibu ke sholat tahajud motor motor ya Allah ya Allah poe aya arek mancing sing meunang ya Allah ya, ya sampai ya Allah yang musir dan gitu Bu ya. Ibu asal doa gitu Bu. Doanya apa ya Allah hari ini pengen kuliner dan dapat surga yang enak. Dan gitu boleh. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Kemudian di ayat ke-56-nya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Memang bumi pernah rusak kan gitu pertanyaannya. Ayat ini menegaskan jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Berarti bumi sebelum ada manusia pernah ada dan rusak. Siapa yang merusaknya? Golongan jin. Waktu itu banyak ya di bumi. Semuanya gawena para sehat, silih bunuh. Dan ketika itu kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan buminya ditata kembali. Ada satu yang namanya jin yang tidak mati saat itu karena ilmunya tinggi. Dia sampai melebihi para malaikat ilmunya. Itulah yang namanya Azazil. Azazil itu siapa? Iblis. Nah, gitu Bu ya. Jadi iblis itu wajar kalau dia sombong kepada Adam, tidak mau sujud karena apa? Dia pernah tinggal di bumi dan pernah mengalahkan semua makhluk yang ada di bumi dan ketika Allah musnahkan, dia tinggal sendiri yang dikecualikan. Jadi satu-satunya yang namanya selamat, namanya Azazil. Ya, percaya Bu, udah di tangan. Azazil itu orang mana? Lain orang kira condong, Bu, lain orang Ciroyong, Azazil, ya. Yang kemudian nanti pada saatnya bergaul dengan malaikat, Azazil ini menjadi seperti kelakuannya malaikat, bahkan menjadi pemimpin bagi malaikat yang ada di situ. Ya, tapi tidak mampu mengalahkan malaikat Jibril tentunya ya. Tapi oleh malaikat yang lain diakui sebagai kehebatan Azazil. Tapi apa yang terjadi ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam, disuruh semua malaikat termasuk Azazil untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi pada saat itu Azazil tidak mau. Disebut sujud bukan berarti sujud begitu, tapi hormat. Karena ini gitu, mayor teni, kan gitu kan hormat tubuhnya, mayor teguh, gitu ya, kopral tatang, kan gitu ya, kopral dede, gitu. Artinya apa tuh? Ya. Majen lah. Kan berarti menghinakan lima contoh ngaranna gitu ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi yang harus kita ingat, sebelum Nabi Adam ada, bumi pernah diciptakan Allah dan pernah diisi oleh makhluk yang namanya jin dan hancur. Bumi itu dipakai galungan jin, dipakai pada galuh para jin. Dan pada saat itu dimusnahkan semua jin kecuali satu yang namanya Azazil dan bumi dibenerin lagi. Mun ayeuna nama santosnya kena banjir ya, kemudian ditata ulang, ditemo, dibersihan deui, ditata. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi Adam, ditaruh di muka. Di pepelakanna dibenerkeun deui cecenet, takoka, leuca, semua dihirup deui. Asup cacing, bilatung ya, lekok. Hirup kan Bu. Terang itu belekok Bu.
Ya manuk ya, sanes manuk belekoknya Pak Dede beda. Belekoknya Samidin berbeda, Bu, dengan belekok beneran. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Jadi ketika kita berdoa harus ada rasa takut sok sieun teu diterima, tapi bukan goreng sangka. Takut tidak diterima karena kita merasa tidak layak. Makanya yang namanya Abul Nawas itu berdoanya ilahilal firdausi ahla. Ya Allah ya Rabbana, teu mungkin abdi teh masuk karena surga. Ya. Teu mungkin sebab teu boga amal anu alus wala aqwa. Moal kuat ya Allah alan naril asup kana jero jahannam jahimi. Hayang ka surga teu pantes kana neraka kira-kira yang di mana? Meureun di Al-A'raf ya, di Al-A'raf melihat ke sana, assalamualaikum kepada orang-orang surga, melihat ke sini, ya Allah di neraka. Jadi teman-teman saya yang banyak padahal baheula teh sok ngaraji tapi di neraka udah ngajina ngan saukur era ku paunggul. Ngajina ngan saukur hayang kapuji wungkul kan gitu. Lain karena cerik putih selak herang dari hati yang bersih. Nah, dan harapan. Jadi untuk dikabulkan. Jadi berdoa kepada Allah itu harus penuh rasa takut dan penuh harap. Ya. Takut tidak diterima dan sangat berharap untuk diterima. Ingat, Allah itu maha memenuhi janji. Kalau kita berdoa kepadanya, maka pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Terus kalau berdoa bukan kepada Allah, dan kasahadei, kan gitu ya. Mau ke siapa lagi kita berdoa kalau bukan kepada Allah? Ya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Jadi rahmat Allah itu amat dekat. Rahmat Allah artinya apa? Kalau berdoa dipenuhi, kalau dia mau berbuat dosa dihalangi, kalau berbuat baik dia dijalankan, dilancarkan, kalau ingin bersih-bersih hati dimudahkan, kalau dapat kabar gembira dia senang, kalau mendapat kabar yang tidak baik dia merasa bahwa berlindung kepada Allah dari ketidakbaikan dan azab tersebut. Itulah orang yang mendapat rahmat Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang ihsan, kepada yang muhsinin. Siapa yang ihsan itu? Yaitu dia berbuat seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Para koruptor merasa diawasi nggak? Para berapa? 11 orang atau 14 orang yang sekarang utak-utik meluruskan bandar judi online, padahal pegawai kementerian, ya kurang ajar banget. Udah gajinya gede, digawainya di bagian yang enak, yang empuk, ya kementerian mau masuknya juga susah. Tiba-tiba disuruh nutup ojol, ditutup ada 5.000 yang ditutup cuma 4.000 yang 1.000 diantapkan sabab naon tiap bulan mere duit 8,5 juta seorang dari 1.000 berarti 8,5 miliar untuk siapa nanti kita lihat hari ini masih akan diperiksa mudah-mudahan ada yang segera di beresin lah ya dihukum. Kenapa? Rakyat sudah sangat menderita dengan adanya judi online. Siapa tahu dipakai untuk modal anu. Ya, kan si anu mah bisa buka duit, tapi bisa buka sagalana. Ya, berarti di mana? Di bandar judi. Alhamdulillah. Ibu arek nebeng Bu jeung bandar judi. Siap ya. Ya. Insya Allah Gusti Allah boten sare. Allahullah ya mutu la namut apa? Yang menurut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ya'buduhu la ta'buduhu sinatu wala naum. Eta teh Bu ayat kursi nya. Jadi urang teh kudu yakin ya. Tapi ini lagi populer Bu ayat kursi itu dibaca ke nu hayang menang kursi. Kursi gubernur, kursi wali kota, kursi bupati. Kemarin saya ayat kursi ya Bu. Malah lain dengan sorangan ngajak pengajian, ngaraji ya, balageur itu. Ini jadi itu. Ya. Jadi di ayat ke-56-nya ini Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima
dan harapan akan dikabulkan. Jadi takut tidak diterima dan berharap dikabulkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat rahmat dan kita yang ihsan atau minal muhsinin. Muhsinin cirinya adalah selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup 2 ayat untuk hari ini ya. Kita coba pahami dengan benar dan kita amalkan dengan benar. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang ihsan, kepada orang yang berbuat baik, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi di 2 ayat ini kita dapat ilmu yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan. Mengamalkannya dengan cara apa? Sesuai dengan cara masing-masing. Ilmunya bahwa Allah itu menyukai orang yang berendah diri dan suara yang lembut. Ilmunya bahwa Allah pernah menciptakan dunia dan isinya bukan manusia sebelum manusia diciptakan, dan sudah hancur lebur dunia ini dan kemudian diperbaiki oleh Allah, kemudian diutus namanya Nabi Adam alaihissalam untuk memakmurkan bumi. Jadi bumi yang sudah gersang dulu kemudian disuruh dimakmurkan oleh Nabi Adam dan anak cucunya termasuk kita. Dan disuruh jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan itu artinya apa? Baik secara fisik, rusak, ya, gunung dihancurkan, tebang pohon tapi tidak nanam, kan gitunya, sungai dipenat ataupun buang sampah sembarangan, itu merusak. Termasuk merusak mental manusia, judi, ya. Judi, kan gitu. Punya. Apa lagunya? Ya, kudu hafal itu tahun 70 berapa tuh? Bang Haji itu nyanyi itu ya. Dan sekarang kejadiannya, dan ternyata yang menjadi pelindung judi adalah justru orang yang seharusnya memberantas judi, yang online gitu ya. Dulu pernah ada yang harus memberantas narkoba, manehna jadi jenderal, malah jadi jenderal bandar narkoba yang ngatur-ngatur peredaran narkoba. Nah, dia ada pelindungnya. Ada jenderal yang seharusnya melindungi rakyat, malah membunuh anak buahnya sendiri. Ada juga sekarang yang judi ketika harus diberantas, malah mereka yang melindungi para bandar-bandarnya. Mudah-mudahan dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita yakin bahwa Allah tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur. Artinya apa? Selalu mengawasi kita. Jangan takut menyampaikan kalau di sekitar kita masih ada yang judi, baik online ataupun yang ngagaloler, ya gancang laporkan kan berwajib. Ya, judi yang ngagaloler gimana Bu? Ada yang pakai kartu, pakai